bisa saya dulu. Saya pernah jadi koordinator dari Polpem. Pernah menjadi beberapa yang asing masuk ke Jakarta. Dan satu lagi ada yang mungkin saya yakin itu ada masih ingat. Baik, akhirnya saya rasa akan bersama. Ingat, kalian adalah generasi
Tidak pernah itu lembaga legislatif mahasiswa. Ada yang
menjadi eksploitif. Lima. Oleh karena itu saya lupa yang sekalian, yang hari ini sekalian, cepat selesaikan kuliah. Lanjutkan S2, lanjutkan S3. Perbaiki wajah parlemen kita, perbaiki wajah pemerintahan kita, yang hari ini membutuhkan tenaga pikiran dan nyawa kalian untuk bisa merubah wajah Indonesia dengan wajah depan. Amin. Baik, dan saya coba lihat. Ternyata tahun 2007 setelah Osus Aceh didirikan, ya, dari 2007 turun 2012, 2017 turun lagi, 2012 turun lagi. Total emisi di Aceh 15,56%. 15,68% tahun ini tahun kemarin. Tapi kalian tahun 2012 kemiskinan di Aceh itu kurang lebih 25%. Artinya adalah kurang lebih sekitar 9,sekian% turun. Bayangkan 2007 sampai 2019 itu ada 12 tahun. Anggarannya 60 triliun. Uang 60 triliun terlalu kecil hanya untuk menurunkan persentase menjadi 15,48%. Pertanyaannya, ternyata dana Osus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan turunnya. Sama, provinsi lain juga sama, 15,68%. 12%, 9%. Persentase turunnya 1,2%. 660 triliun. Apa bedanya dengan seluruh negara sama? Turunnya juga segitu. Apa bedanya dengan NTT dan Papua sama? Loh, bukan Aceh Osus. Kalau di Osus baru dulu kemiskinan tahun 2007 25%, berarti tahun 2019 Aceh tinggal 2%. Apa 5%? Ada apa? Inilah yang berbeda antara negara ini. Kritisi awal itu datanya kemana? Oke, ini sekali lihat. Nah, ini temuan. Ternyata kami sedang membongkar mega korupsi di Indonesia. Aceh ada ini 327 miliar adalah kasus besar yang akan dibongkar dalam dekat. Yang sudah dibongkar baru satu, belum semua. Saya tahu masalahnya. Nah, apa kita bongkar ya? 8 kasus di Aceh merugikan uang negara 327 miliar dari dana Aceh. Oke, next selanjutnya. Nah, coba lihat posisi Aceh di dalam kompetisi nasional. Aceh diurutan ke 30. Ini data. Kita bicara data. Dengan anggaran yang lebih besar, Aceh diurutan 30. Daya saing, kita lihat daya saing, persentase daya saing. Coba lihat daya saing di nasional. Next. Nah, Aceh berada di tingkat 25 dari 34 provinsi. Artinya, bedanya uang Aceh yang lebih banyak. Tahun ini 8,3 triliun masuk ke Aceh, keluar lagi ke Medan, keluar lagi ke Jakarta. Aceh hanya tidak dapat apa-apa. Itu yang terjadi. Nah, saya ikut beberapa jadi pembicara di branding nasional, termasuk branding Aceh. Anak muda dikasih motivasi. Ayo anak muda, kalian harus berusaha, harus bangkit, harus entrepreneur, harus jadi pengusaha. Itu branding lewat branding dikasih motivasi. Programnya programnya di
untuk dan kita memiliki begini anak orang yang baca ini kayaknya terus jadi kalau itu bukan nyambung ya cara jual kerja cara jual beli cara berarti yang bisa oke ini sebenarnya jadi kalau sementara pengusaha besar merantau PDN merantau PDK nanti hanya diajarkan nah ini celakanya adalah presentasi sekarang yang melaksanakan di Indonesia dan di Aceh adalah korporat yang bermain ketika pilkada berlangsung yang menangkan gubernur yang didukung yang menangkan bupati yang didukung yang kasih sponsor besar-besar ketika menang gubernur menang bupati datang bawa sandal kertas tolong ditandatangani yang sertifikat kejadianlah di bentuk kartu Nagara Raya itu dimiliki 10.000 hektar isinya emas termasuk yang ada di Aceh isinya emas dimiliki oleh PT yang bukan orang Aceh tapi berada di Jakarta. Hadirin sekalian, saya baru pulang seminggu yang lalu dari Papua kunjungan MPR ke tanah Papua PT Freeport emas luar biasa emas yang ada di Papua gunung ini itu nanti Nagara Raya seperti itu ambil tanahnya nanti ada jadi tembaga ada jadi emas dikirim dari Indonesia atau dikirim ke luar negeri kita hanya dapat gerbus dan satpamnya saja betul nggak? Betul karena apa? Sekarang ya, mau beli mobil bukan mobil yang dilihat sudah mobil mau beli tanah karena yang dilihat suratnya jadi saya yang saya kasih perhatian itu 300 hektar dengan kurang lebih 225 kakak diusir oleh perusahaan didukung oleh pemerintah diperkuat oleh keamanan itu mereka yang sudah beranak pinak para nelayan akhirnya hanya menjadi penonton karena tanah itu keluar selembar sertifikat milik PT Rapal itulah dari kita jadi kita berbicara bagaimana mengurangi kemiskinan di Aceh kemiskinan tertinggi ada di Nagara Raya, Singgir, Sumbu Salam, termasuk ada di yang paling tinggi 3 ya. Dan celakanya 3 ini merupakan daerah penghasil sawit dengan luas sawit terluas Singgir, Sumbu Salam, dan Nagara Raya. Aneh ya? Semuanya sawit tapi kemiskinannya tinggi dari sawit itu tidak berpengaruh terhadap masyarakat miskin yang seperti oke, next, itu saja sebagai pengantar dari saya dan sekalian bisa menjadi agenda perjalanan kita luar ini bahwa Aceh dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Korupsi tinggi, kepemilikan tanah tinggi oleh para pengusaha, mahasiswa terancam, pengangguran tinggi, lapangan pekerjaan tidak ada, ya. Semuanya orientasinya pegawai negeri. Kemudian uang tidak berputar, celaka yang beasiswa tidak korupsi. Dan selamat datang di Nagara Aceh Darussalam. Terima kasih. Harus dana KPR tersebut harus diserap 100% dan harus mengusahakan seminimal mungkin dana yang tersisa. Jadi di sini pun bahwasanya pemerintah pun mengklaim mereka sudah bekerja juga. Namun yang jadi pertanyaan di sini adalah terkait dengan permasalahan tersebut siapa yang harus disalahkan? Dana silpa siapa yang harus disalahkan? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, dari sekalian saya mengatakan tadi ada 378 triliun miliar dana yang hari ini bermasalah kejaksaan dan KPK. Ya,
tugas kami adalah mengumpulkan data dan mengirim ke KPK. Kalau kalian dari mahasiswa punya data, silakan kasih kami, atau kami akan bantu kalian dalam perjalanan menuju KPK untuk menyerahkan data itu. Ya, kalau betul-betul Pak, saya mau ke KPK menyerahkan data, insya Allah kita bisa bantu. Ini, insya Allah. Ya, ini benar serius. Karena saya juga Aceh kan tidak baik-baik saja, ya. Jadi yang terjadi ini adalah daya serap anggaran di Aceh itu lemah. Kenapa? Karena tidak punya kebijakan dan arah pembangunan. Contoh, ketua pendidikan saya itu ya, mana ketua pendidikan? Oke, ketua pendidikan untuk Aceh ini kurang lebih 10 juta, cukup nggak? Untuk 10 juta, cukup nggak kurang lebih? Cukup ya, bisa cukup. Kalau saya kasih uang 10 juta untuk konsumsi sehari, untuk makan masakan, habis nggak ini? Nah, sudah punya perincian dan perencanaan, benar kan? Untuk konsumsi berapa, untuk makan berapa, untuk menyenangkan berapa, untuk layanan berapa, semuanya di dalam perincian itu. Uang kalau diberikan sesuai dengan perincian, habis nggak? Oke, terima kasih. Kenapa ada uang yang habis? Oke, sekarang pertanyaan kepada sekalian. Kalau kalian jadi gubernur, saya kasih uang yang sangat hidup dari berapa? Bingung kan? Habisnya ada uang 1 miliar menjadi apa? Kalau kepalanya sakit, ini sakit. Kalau kepalanya apa itu kami. Kalau kepalanya becak, itu becak. Kalau kepalanya senjata, apa oke? Gitu, karena apa? Uang banyak itu kalau dibawakan kepada seseorang yang tidak punya konsep, percayalah, tidak habis lagi. Itu yang terjadi di pemerintah kita. Ketika uang disalurkan, mereka tidak tahu melakukan apa. Tahu nggak ada ini praktek korupsi beasiswa? Saya bongkar ini. Tahu nggak ada ini apa? Jadi ada yang hasil dari bagi, dibagi-bagi kan? Ada yang 10 miliar, ada yang 5 miliar, ada 8 miliar. Waktu dari bulan Oktober sampai bulan Desember, kalau November tidak sektor sektor dari pusat akan naik. Jadi caranya apa? Ada yang beri infrastruktur, ada yang beri masjid, ada yang beri daerah, ada yang harus kita bagi bantu uangnya hasil untuk mahasiswa dalam beasiswa. Berapa uangnya? 10 miliar. Kasih semuanya berapa miliar? Tulis semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 100. Dibagi tapi 2 juta, 20 juta. Nah, kalau kita mahasiswa yang katakan itu daya serap anggaran cepat. Kalau kita bagi uang 1 juta habis tahunnya. Habis ya? Kalau tidak habis, itu dia uang kita lagi. Nah, karena kalau kita tidak merasakan setan apa yang merasa hidup, sehingga diambil tanda 20 sampai 500 tanda 20 sampai 500 ada yang ada dalam perjanjian dengan kita yang akan masuk sel. Ya, oleh karena itu kasih apa untuk mengawal itu. Kenapa yang selanjutnya ada dalam sel? Ini karena namanya kebijakan negara. Dan selamanya setiap tahun Aceh daya serap anggaran 2 sampai 4 triliun kembali ke pusat. Itu dari 8 triliun kembali berapa? 2,3 triliun. 2,3 triliun, mohon maaf. Kalau saya bagi-bagi itu beasiswa luar negeri sudah habis nggak yang ada di sini? Habis nggak lagi. Jadi saya kasih tahu, saya ketemu dengan Papua kemarin. Tidak ada anak muda mahasiswa di Papua. Tahu nggak? Ya. Ini Pak Koordinator beritahu di mana banyak anak Papua. Pak Koordinator banyak ya. Di Surabaya banyak anak Papua. Di Jogja banyak anak Papua. Di Jakarta banyak anak Papua. Saya tanya, dari mana dari Papua? Kok bisa kuliah di Jawa? Kami dapat beasiswa. Sehingga waktu kalian pergi ke Papua, itu namanya anak muda. Di Aceh
bebas berorasi, bebas mengkritik, bebas memberikan solusi dalam tataran civil society, gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin melakukan aksi adalah bagian dari gerakan demokrasi. Kalau mahasiswa tidak bisa berdemonstrasi, berarti secara tidak langsung ada kecacatan demokrasi dalam pemikiran para penguasa hari ini. Kalau dia sepakat dong, pilih saya jadi kepala daerah harus demokrasi. Sepakat dong, semuanya milih kan? Setelah saya jadi pejabat negara, menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, demokrasi itu mahal, harus diawasi oleh rakyat. Siapa yang mengawasinya? Mahasiswanya, civil society, people. Dan teori demokrasi ada yang disebut dengan civil society, masyarakat sipil. Ada yang disebut dengan political society, partai politik. Ada yang disebut dengan business society, pebisnis, pengusaha. Ada yang disebut dengan military society, TNI Polri. Ada yang disebut dengan state, negara. Jadi yang disebut dengan sistem demokrasi itu mahal. Logikanya aneh, ketika ingin jadi kepala daerah harus dengan demokrasi, tapi ketika diawasi nggak mau dengan cara demokrasi, nggak fair ya? Demonstrasi itu adalah bagian dari sistem demokrasi, paham nggak? Kontrol sosial masyarakat salah satunya adalah dengan demonstrasi. Makanya di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi, demonstrasi adalah hak mutlak yang tidak bisa ditahan. Jadi kalau kalian ingin demonstrasi, dicegah, diberikan aturan yang tidak boleh, berarti dia punya kecacatan berpikir demokrasi. Dia nggak siap demokrasi. Kepingin jadi pejabat dengan cara demokrasi, tapi awasi dulu dengan cara demokrasi yang nggak bisa. Contoh, saya wakil rakyat. DPR itu wakil rakyat. DPD wakil daerah. Itu beda. DPD itu kita wakil 23 kabupaten kota. Wajar saya marah-marah orang daerah di forum. Wajar saya marah-marah 23 kabupaten kota masih miskin. Karena kita wakil daerah. Kita mengawasi ini uang dibawa kemana? Kita independen, nggak bisa diatur oleh partai. Karena DPD itu senator itu adalah dipilih langsung oleh daerah, oleh rakyat untuk mewakili daerah, bukan dipilih oleh rakyat untuk mewakili partai. Kalau kita anggota DPR diatur oleh partai. Kalau DPD tidak boleh diatur oleh partai, ada kaitannya. Disitulah independensi dan personal anggota yang lebih memiliki power daripada anggota DPR. Gitu. Nah, di FL2MI aneh nih. Ini saya bilang ya. FL2MI ada beberapa kampus yang sudah ada senat, benar ya? Ada yang disebut dengan DPR-nya, ada nggak? Di kampus. Ada senatornya, ada nggak senator mahasiswa? Di kampus. Senatnya ada nggak? Di Aceh ada nggak? Senator Biren, senator Langsa, senator Aceh Timur, senator. Kenapa nggak ada? Artinya apa? Lebih cerdas mahasiswa demokrasi daripada pemerintahan hari ini. DPR, kalau mau naik DPR caranya gimana? Harus melalui partai sebelumnya kan? Benar ya? Boleh nggak? Secara personal mewakili daerah saya dulu DPR untuk menyeimbangkan check and balance dari semuanya di masalah partai. Coba ya, kalau semua di masalah partai, akan aja ikut. Bagi-bagi aspirasinya ikut. Tapi kalau di parlemen Aceh, di DPR Aceh, di DPRD Aceh, besok ada senatornya. Satu kabupaten diwakili 4 sampai 5 orang misalkan, dia bisa menyeimbang, paham nggak? Paham nggak? Loh, di mahasiswa aja udah ada kok senatnya mahasiswa, senatornya mahasiswa udah ada. Kok di Aceh belum ada? Aneh kan? Di Indonesia nggak ada kan? MPR itu terdiri dari DPR RI dan DPD. DPD dari mana? Dari perwakilan daerah, personal, independen. Sementara DPR dari partai, seimbang yang namanya MPR. Ada check and balance, bisa dipantau. Tapi yang namanya DPR seimbang nggak? Nggak seimbang, karena semuanya dari partai politik. Teman-teman FL2MI harus wacanakan itu.
prediksi kami, parlemen di Aceh ini akan dikuasai anak-anak muda. Kalian semua, amin. Amin. Gitu. Cuman jangan hilang adalah idealisme. Kalau idealisme hilang selesai. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, apa solusinya? Loh, nggak ada solusi. Ketika kalian berjalan ditahan sama beton, solusinya apa? Robohkan betonnya, hancurkan betonnya, lawan. Hanya satu kata, lawan itu jawabannya. Oke, adik-adik sekalian, saya kepingin berlama-lama dengan kalian. Ya. Nanti nomor HP saya boleh minta di ketua panitia atau di ketua FLWM di Aceh, ya. Atau sama Boy ada juga, ada nomor HP Bang Farul. Ya. Ketua panitia ada juga, ya. Silakan dicatat nomor HP saya. Mari kita berkonsultasi. Intinya adalah Aceh dan Indonesia tidak baik-baik saja hari ini. Butuh Aceh itu butuh energi yang murni, yang bisa melakukan perubahan terhadap Aceh hari ini. Fase perang sudah selesai, fase angkat senjata sudah selesai. Sekarang adalah fase revolusi industri 4 menuju revolusi industri 5. Kalian menguasai teknologi semua, kalian menguasai milenial. Nah, Aceh membutuhkan orang-orang seperti kalian yang bisa melakukan perubahan. Saya nggak bisa melakukan sendiri. Karena apa? Ya, air bersih dicampur air kotor yang jumlahnya lebih banyak air kotor, tetap air bersih tetap kotor, paham kan? Logikanya adalah bagaimana air kotor di dalam gelas ini itu bisa menjadi air bersih. Caranya gimana? Siramkan lagi dengan air yang lebih bersih dan lebih banyak. Paham? Nanti air kotornya akan keluar tergantikan dengan air bersih. Artinya apa? Untuk merubah sistem, saya butuh ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak muda untuk merubah orang-orang yang duduk hari ini di kekuasaan. Selamat datang di Nagro Aceh Darussalam, Nagro yang penuh dengan hal-hal aneh, ya Pak Koordinator. Ya. Di sini semuanya ada, kemiskinan ada, pengangguran ada, ya, semuanya ada di sini. Jadi selama kalian bermusyawarah memilih pengganti Agus ya, pengganti Agus, mudah-mudahan ketua ke depan silakan berkoordinasi dengan saya. Agus saya ketemu sama saya di Jakarta ya, gitu. Jadi silakan bertemu dengan saya di Jakarta nanti yang terpilih. Mari kita duduk di Jakarta untuk merancang FLWMI ke depan di Aceh ini jauh lebih solid, kritis, dan lebih istiqomah. Itu yang penting, konsisten dan idealis itu yang penting. Ya, susah ya kalau udah masuk melawan kekuasaan itu berat. Ya. Jadi oleh karena itu saya tunggu pengurus yang baru. Setelah ada Munas ini masih ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan. Yang pasti adalah saya mengucapkan apresiasi dan dua tangan kepada kalian, ya, atas sikap FLWMI penolakan terhadap bentuk Atmas di bentuk Atmas dan sikap kalian terhadap kasus korupsi yang ada di Aceh. Saya tunggu aksi kalian selanjutnya di gedung DPR